Gadis itu terkejut dan tidak berani menjawab. Qin Mu tersenyum dan berkata, aku baru saja melihatmu menggunakan mantra angin musim gugur mendekat ke tanah, jadi aku bertanya ini. Apakah Master Aula Angin yang mengajarimu jurus ini? Gadis itu ragu sejenak lalu berkata, itu Tuan Lei Zengyin dari Feng Tang. Qin Mu bertanya dengan rasa ingin tahu, Feng Tang tidak mengajarkan mantra ini secara keseluruhan. Beberapa prajurit lain melangkah maju, dan seorang pemuda menggelengkan kepala dan berkata, Guru Lei hanya sesekali mengajari kami beberapa jurus, tetapi biasanya beliau hanya mengajari kami sekali lalu berhenti. Kami tidak mempelajari semuanya. Qin Mu mengedarkan energi vitalnya, mengubahnya menjadi energi vital naga Azure. Ia tersenyum dan berkata, kebetulan aku masih punya waktu. Aku akan mengajarimu. Lihat saja nanti. Ia mendesak vitalitas naga biru di samping sawah dan menggunakan angin musim gugur berjalan di tanah. Bila-bila angin bagaikan pedang lengkung dan ular yang berenang di ladang. Ratusan bila angin semuanya dekat dengan tanah, mengarah langsung ke pergelangan kaki musuh. Gerakan ini tidak hanya melibatkan bilah yang menyentuh tanah, namun juga dapat dilakukan dengan cara ini. Qin Mu tiba-tiba mengetuk tanah dengan jari kakinya dan melompat. Kemudian, jari kakinya menyentuh bilah angin yang berputar cepat, dan ia pun terbawa oleh bilah angin tersebut. Dia berdiri di atas bilah angin, merapal mantra sambil menyerang ke depan. Ratusan bilah angin bersiul, menyapu area seluas 20 hingga 30 meter, bersiul dan menebas ke depan. Meskipun Autumn Wind Walking on the Ground adalah mantra biasa, kekuatannya sebenarnya tidak kecil. Sebaliknya, jurus ini sendiri dapat menunjukkan kekuatan Sutra Dayutian Mo dan dapat berevolusi menjadi berbagai gaya bertarung. Qin Mu mendarat di tanah dan menghilangkan sihirnya. Beberapa pemuda dan pemudi terkejut dan gembira, Guru Lei tidak pernah mengajarkan kami bertarung dengan bilah angin. Mereka buru-buru meminta nasihat, dan Qin Mu duduk di samping punggung lapangan dan menjawab mereka secara rinci, menjelaskan misteri pengoperasian kekuatan sihir gerakan ini dan cara mengendalikan kekuatan sihir secara halus. Gerakan ini memiliki beberapa variasi. Bilah angin tidak harus selalu dekat dengan tanah. Qin Mu sekali lagi menggunakan angin musim gugur mendekati tanah. Tiba-tiba, jari-jarinya bergetar, dan aliran bilah angin berdiri dan menyerang ke atas. Ia berkata, sihir sebenarnya saling berkaitan dengan ilmu pedang dan keterampilan bertarung. Meskipun angin musim gugur mendekati tanah adalah mantra sihir, mantra ini juga dapat diubah menjadi ilmu pedang atau keterampilan bertarung kapan saja. Tiba-tiba ia mengeluarkan segumpal bola pisau, menggoyangkannya pelan, dan pedang-pedang terbang keluar dari bola itu. Ia juga melakukan Autumn Wind Walking on the Ground. Meskipun perubahan gerakannya tidak sebaik mantra, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Qin Mu mengambil dua pedang lengkung dengan kedua tangannya, dan tiba-tiba cahaya pedangnya meningkat. Ia membalikkan tangannya, dan cahaya pedang itu bergerak mendekati tanah. Jurus yang ia gunakan juga merupakan jurus angin musim gugur yang mendekati tanah, dan kekuatannya sedikit lebih kuat daripada Daowan. Qin Mu menyimpan pedangnya, dan pedang lengkung itu terbang mundur dan terbenam ke dalam bola pedang satu demi satu dengan bunyi dentang. Dia menoleh ke belakang dan melihat anak-anak muda, laki-laki dan perempuan, semuanya tercengang. Qin Mu tersenyum dan berkata, apakah kamu mengerti? Seorang gadis bergumam, bagaimana sihir bisa diubah menjadi ilmu pedang dan keterampilan bertarung. Bahkan Master Lei pun tidak bisa melakukannya. Qin Mu dengan sabar membujuknya, siapa bilang? Mantra sihir harus digunakan sebagai mantra sihir. Menggunakannya sebagai teknik pedang bukanlah ide yang buruk, dan menggunakannya sebagai teknik bertarung juga wajar. Saat berlatih mantra sihir, kau tidak perlu terpaku pada aturan lama atau terikat oleh pengalaman orang lain. Beberapa anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, tampak asyik berpikir. Qin Mu menjelaskan inti dari gerakan ini beberapa kali. Setelah mereka menguasainya sepenuhnya, ia bertanya, kalian tidak sekolah? Aku lihat kalian masih muda, kenapa tidak sekolah dasar saja? Seorang pemuda berkata dengan sedih, kami miskin, bagaimana kami bisa sekolah? Kami hanya bisa mendapatkan sedikit uang selama musim tanam yang sibuk. Gereja suci mengajarkan kami sihir, ilmu pedang, dan keterampilan tempur, semua itu agar kami bisa mencari nafkah dan tidak mati kelaparan. Jadi begitu.
Kinmu tengah asyik berpikir ketika tiba-tiba terdengar suara yang familiar, pembelajaran yang bagus. Kinmu buru-buru berbalik dan melihat orang yang berbicara. Ia segera memberi hormat, leluhur. Penatua penegak hukum, kapan Anda tiba? Leluhur muda itu muncul tak jauh dari sana, ditemani oleh tetua penegak hukum. Tetua penegak hukum itu tersenyum dan berkata, kami sudah lama di sini. Kami lewat sini dan melihat Anda mengajari mereka sihir, jadi kami berdiri di samping dan mendengarkan tanpa mengganggu mereka. Leluhur muda itu memuji, sekarang aku merasa memberimu sutra iblis surgawi pemuliaan agung adalah keputusan yang sangat tepat. Bagi orang lain, membudidayakan sutra iblis surgawi pemuliaan agung dan menguasainya saja sudah luar biasa. Mereka hanya bisa mengembangkan satu atau dua kegunaan untuk satu mantra, tapi kau bisa memikirkan begitu banyak kegunaan. Bagus, sangat bagus. Kinmu bertanya-tanya, bukankah begini seharusnya sihir digunakan? Leluhur muda itu tersenyum dan berkata, seharusnya begitu. Hanya saja para pemimpin sebelumnya terlalu bodoh dan tidak memikirkan manfaat ini. Ayo pergi. Kinmu setuju, dan membawa Hulinger bersamanya, berjalan menuju kota Yongzhou. Oh, aku lupa bertanya siapa dia. Seru seorang gadis. Para pemuda dan pemudi menatap kosong ke arah Kinmu dan yang lainnya saat mereka berjalan pergi. Salah satu pemuda bergumam, baru saja dia memanggil pemuda lain leluhur, dan memanggil lelaki tua itu tetua penegak hukum. Jadi, siapa dia? Ilmunya bahkan lebih tinggi daripada Hall Master Lei. Dia pasti tokoh besar di gereja suci kita. Dalam perjalanan, Kinmu melihat beberapa pengikut sekte iblis menggunakan sihir untuk menggali kanal, beberapa menggunakan sihir untuk membajak ladang, dan beberapa menggunakan sihir terbang untuk terbang ke pohon untuk memetik buah. Universitas Kekaisaran dan sekolah dasar, tetapi murid-murid agama suci saya tidak punya tempat untuk belajar. Patriark memikirkan kekaisaran, tetapi melupakan agama suci. Kinmu menggelengkan kepala dan berkata, Guru, Anda harus membangun sekolah dasar, universitas, dan perguruan tinggi kekaisaran di sekte saya, agar murid-murid saya tidak ketinggalan zaman. Patriark muda itu tersenyum dan berkata, inilah yang dilakukan oleh Patriark suci, bukan Patriark. Patriark muda, ini akan menjadi tanggung jawabmu mulai sekarang. Kinmu tertegun dan bertanya, mengapa pemimpin sekte Li tidak melakukannya 40 tahun yang lalu? Tuan Li terobsesi dengan wanita dan tersihir oleh istrinya. Bagaimana mungkin dia peduli dengan dunia? Kinmu terkejut. Ini terkait dengan nenek Si lagi. Saat itu, pemimpin sekte Li Tianxing pasti telah sepenuhnya tersihir oleh nenek Si dan melewatkan reformasi yang terkenal di dunia ini. Sebagai perbandingan, sulit bagi Taoisme dan Kuil Leiyin Agung untuk beradaptasi dengan reformasi Master Yan Kang. Meskipun keduanya merupakan tempat suci, jalan lurus dan Buddhisme, mereka semua mengikuti jalan guru yang membimbing murid-muridnya, dengan satu guru hanya mengajar beberapa murid. Sekte Tianmo berbeda, karena dipimpin oleh seorang kepala aula. Meskipun kepala aula adalah sosok yang kuat, ia tidak bertanggung jawab untuk memimpin para murid, melainkan hanya sesekali mengajarkan keterampilan dan kekuatan supernatural kepada para murid. Sekte Iblis Surgawi pasti bisa mendirikan beberapa sekolah dasar dan universitas di dalam sekte tersebut. Sedangkan untuk Imperial College, kamu bisa pergi ke Akademi Kekaisaran untuk belajar. Kinmu berencana, aku akan memilih murid-murid terbaik dari sekteku, lalu meminta mereka mengikuti ujian masuk Akademi Kekaisaran. Setelah itu, aku akan meminta Akademi Kekaisaran membantuku melatih dan membina murid-muridku. Dengan begitu, sekte Tiansheng akan sulit untuk tidak berkembang. Leluhur muda itu menatapnya dan mendesah, aku benci kamu tidak dilahirkan 40 tahun sebelumnya. Ia membawa Kinmu masuk ke kota. Orang-orang tampak ramai, dan Kinmu tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, mungkinkah markas besar sekte Tiansheng terletak di kota ini? Terlalu mencolok, ya, leluhur muda itu membawanya ke istana penguasa kota. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam istana tanpa memberitahu siapapun. Banyak anggota senior kultus iblis telah berkumpul di istana, termasuk kepala aula, tetua pelindung sekte, inspektur, pelindung, dan raja surgawi yang menjaga sekte. Ketika semua orang melihat leluhur muda dan Kinmu, mereka semua berdiri dan memberi salam. Kinmu membalas salam itu, dan leluhur muda itu mengangguk sedikit sambil berkata,
apakah semua orang ada di sini? Seorang tetua yang melindungi agama berkata, istri pemimpin dan gadis suci belum tiba, dan Raja Surgawi Qian, salah satu Raja Surgawi yang melindungi agama, belum kembali. Leluhur muda itu mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Tak lama kemudian, terdengar suara manis dan memikat, apakah Muer dan Zushi sudah tiba? Ketika Qin Mu mendengar suara ini, ia merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. Para kepala aula dan tetua lainnya juga tersipu dan penuh harap, seolah-olah mendengar suara ini seperti melihat kekasih yang sempurna dalam mimpi mereka. Leluhur muda itu juga sedikit terganggu, wajahnya sedikit berubah, dan dia berteriak, "Si Yuyu, lebih serius." Suara Nenesi terdengar dari luar pintu, membosankan sekali. Patriark muda itu melesat keluar pintu, suaranya menggema, "Siapa yang menyuruhmu menunjukkan wajah aslimu? Jika kau menunjukkan wajah aslimu, upacara penobatan ini akan berantakan. Tentu saja, kau harus menunjukkan keburukanmu sebisa mungkin. Anak yang kau besarkan akan menjadi pemimpin, dan kau ingin dia terpesona padamu. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Masuklah." Qin Mu menghela napas lega, begitu pula semua orang di istana Tuan Kota. Beberapa tetua berambut putih dan Raja Surgawi Sekte menyeka keringat dingin di dahi mereka dan menenangkan diri. Di luar pintu, leluhur muda dan nenek si masuk. Wanita tua itu masih sedikit tidak puas. Ia melihat sekeliling dan tersenyum ketika melihat Qin Mu. "Nenek." Qin Mu bergegas maju, meraih tangan nenek si, dan berkata sambil tertawa pelan, "Nenek, aku tahu nenek di Imperial College. Nenek bahkan belum mengganti nama belakangmu." Nenek si bingung dan berkata, "Aku tidak pergi ke Akademi Kekaisaran. Aku hanya mengamatimu dari jauh. Lagi pula, Grandmaster ada di Akademi Kekaisaran. Aku sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatanmu." Qin Mu tertawa dan berkata, "Kau masih berpura-pura. Aku sudah tahu, kau adalah si dari Akademi Kekaisaran. Sang Santo ada di sini." Tiba-tiba sebuah suara keras berkata, Qin Mu hendak menyebut nama si Yunxiang ketika tiba-tiba ia melihat si Yunxiang masuk dari luar. Suara nenek si terdengar di telinganya, Sang Santo dan pemimpin itu teman sekelas. Mereka diterima di Akademi Kekaisaran pada saat yang sama. Qin Mu tertegun. Ia menatap si Yunxiang, lalu nenek si di sampingnya, pikirannya sedikit kacau. Ia selalu mengira nenek si adalah si Yunxiang, tetapi sekarang ada si Yunxiang lain yang berlari keluar, dan ia adalah orang suci dari Sekte Iblis Surgawi saat ini. Ia merasa sangat bingung sekarang. Orang suci di zaman itu juga bermarga si. Ia punya prasangka, jadi ia terus menguji apakah wanita itu nenek si. Ia bahkan sengaja menggoda orang suci itu beberapa kali untuk melihat apakah ia malu. Baru pada saat si Yunxiang mengujinya terakhir kali, dia memastikan bahwa si Yunxiang adalah nenek si, dan sekarang generasi saintes ini jauh lebih aman daripada generasi sebelumnya. Generasi saintes sebelumnya adalah monster. Seorang tetua berambut putih menghela napas dan berkata, meskipun mereka semua berasal dari keluarga si, generasi orang suci ini tidak akan membawa bencana bagi gereja suci kita. Nenek si melotot padanya. Orang tua itu memalingkan mukanya dan pura-pura tidak melihat. Si Yunxiang melangkah maju dan menghampiri Qin Mu. Ia masih sedikit malu dan membungkuk dengan lembut, "Tuan muda." Santo si Yunxiang memberi salam. Qin Mu segera membalas salam dan berkata, "Sama-sama, adik perempuan." Generasi orang suci ini begitu anggun dan elegan. Seorang lelaki tua mendesah penuh emosi dan berkata, "Ini sama sekali tidak seperti generasi sebelumnya, di mana seorang istri benar-benar membunuh pemimpin suci." Nenek si murka dan berteriak, "Aku masih di sini, apa maumu, orang tua?" Orang tua itu segera diam dan tidak berani membantahnya. Nona suci si Yunxiang bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Mata Qin Mu berkedip saat ia melirik gadis yang tampak lembut dan pemalu di sampingnya. Ia berpikir, dia sedang banyak pikiran. Seharusnya dia yang mengalahkan Sang Buddha, lalu pamer dan menguji kemampuanku. Dia sudah tahu aku tuan muda, tapi dia masih pamer dan mengujiku. Apa tujuannya? Nenek si tersenyum dan berkata, Yunxiang berasal dari keluarga si kami. Grandmaster secara pribadi mengajarinya selama beberapa tahun. Grandmaster telah menemukanmu sebelum beliau menemukannya. Setelah bertemu dengannya, beliau menyesal bahwa jika beliau bertemu dengannya lebih awal,
beliau tidak akan memilihmu. Qin Mu menatap si Yunxiang, dan kebetulan si Yunxiang sedang menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan Qin Mu melihat ketidakpuasan di mata si Yunxiang yang tampak lembut. Qin Mu tersenyum sedikit. Si Yunxiang seharusnya dibina oleh leluhur muda sesuai dengan aturan pemimpin, dan kemudian membiarkan dia dan Qin Mu mengikuti ujian akhir Akademi Tai di tahun yang sama juga dimaksudkan untuk membandingkan keduanya. Qin Mu tidak pernah tahu bahwa akan ada persaingan antara dia dan gadis ini. Namun, Qin Mu berprestasi sangat baik dalam ujian tersebut sehingga ia mengalahkan Taoist Ling Yun hingga menjadi kaisar. Apapun yang dilakukan si Yunxiang, ia akan selalu kalah, dan mustahil baginya untuk mengalahkannya.